Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan materi bab 6 Masyarakat Madani dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan. Selamat menyaksikan. Topik yang akan dibahas yang pertama, bagaimana munculnya masyarakat madani. Yang kedua, bagaimana ciri-ciri masyarakat madani. Yang ketiga, bagaimana masyarakat madani dalam Islam. Yang keempat, apa itu masyarakat madani. Yang kelima, bagaimana konsep masyarakat madani. Yang terakhir adalah bagaimana masyarakat madani di Indonesia. Yang pertama, bagaimana munculnya masyarakat madani. Munculnya konsep masyarakat madani menunjukkan intelektual Muslim Melayu yang mampu menginterpretasikan ajaran Islam dalam kehidupan modern. Persisnya mengawinkan ajaran Islam dengan konsep civil society yang lahir di Barat pada abad ke-18. Konsep masyarakat madani digunakan sebagai jalan alternatif untuk mewujudkan good government, menggantikan bangunan Orde Baru yang menyebabkan bangsa Indonesia terpuruk dalam krisis multidimensional yang tidak berkesudahan. Yang kedua adalah, apa itu masyarakat madani? Makna masyarakat sipil adalah terjemahan dari civil society. Konsep civil society lahir dan berkembang dari sejarah pergumulan masyarakat. Cicero adalah orang Barat yang pertama kali menggunakan kata societas civilis dalam filsafat politiknya. Dalam arti politik, civil society bertujuan melindungi individu terhadap kesewenangan-wenangan negara dan fungsi sebagai kekuatan moral yang mengimbangi praktik-praktik politik, pemerintah, dan lembaga-lembaga politik lainnya. Dalam arti ekonomi, civil society berusaha melindungi masyarakat dan individu terhadap ketidakpastian global dan cengkraman konglomerasi dengan menciptakan jaringan ekonomi mandiri untuk kebutuhan pokok dalam bentuk koperasi misalnya. Antara masyarakat madani dengan civil society sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, masyarakat madani adalah istilah yang dilahirkan untuk menerjemahkan konsep luar menjadi Islami. Selanjutnya yang ketiga adalah bagaimana ciri-ciri masyarakat madani. Ada beberapa ciri-ciri utama dalam civil society. Yang pertama, adanya kemandirian yang cukup tinggi dari individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat, utamanya ketika berhadapan dengan negara. Yang kedua adalah adanya ruang publik bebas sebagai wahana bagi keterlibatan politik secara aktif dari warga negara melalui wacana dan praksis yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dan yang ketiga adalah adanya kemampuan membatasi kuasa negara agar tidak intervensionis. Berikut ini adalah beberapa karakter masyarakat madani. Yang pertama, free public sphere atau ruang publik yang bebas. Yang kedua, demokratisasi. Yang ketiga, toleransi. Yang keempat, pluralisme. Yang kelima, keadilan sosial atau social justice. Yang keenam, partisipasi sosial. Dan yang ketujuh, supremasi hukum. Nah, yang keempat adalah bagaimana konsep masyarakat madani. Konsep masyarakat madani yang menjadi perbincangan dewasa pada dasarnya memang mengacu pada konsep civil society yang sudah berkembang di Barat. Walaupun akhir-akhir ini sedang digali juga pemikiran mengacu kepada masyarakat Madinah. Konsep civil society yang telah mapan sekalipun selalu mengalami pemikiran ulang atau rethinking, bukan merupakan konsep yang universal, melainkan historis kontekstual. Secara historis, civil society dibentuk oleh 3 kejadian Barat di Eropa. Pertama adalah reformasi teologis yang menghasilkan sekularisme. Kedua, revolusi industri yang menghasilkan model teknokratisme, baik yang bercorak kapitalisme maupun sosialisme, dan negara kesejahteraan atau welfare state. Ketiga, revolusi Prancis dan revolusi Amerika yang menghasilkan model negara masyarakat yang mengacu kepada trilogi Liberté, Égalité,
dan fraternite dalam berbagai coraknya. Yang kelima adalah bagaimana masyarakat madani dalam Islam. Membangun masyarakat dalam kacamata Islam adalah tugas jamaah, kewajiban bagi setiap muslim. Islam memiliki landasan kuat untuk melahirkan masyarakat yang beradab serta komitmen pada kontrak sosial atau bakat pada kepemimpinan Islam dan norma yang telah disepakati bersama atau syariah. Bangunan sosial masyarakat muslim itu dasarnya adalah ta'awun atau tolong-menolong, takaful atau saling menanggung, dan tadanum atau memiliki solidaritas. Masyarakat ideal yang kerap disebut masyarakat madani yang kadang disamakan dengan masyarakat sipil atau civil society adalah masyarakat yang dengan tatanan sosial yang baik berasas pada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban individu dengan hak dan kewajiban sosial. Nah, yang terakhir adalah bagaimana masyarakat madani di Indonesia. Masyarakat madani memiliki peran signifikan dalam melopori dan mendorong masyarakat tersebut. Pembangunan sumber daya manusia bisa ia rintis melalui penyelenggaraan program pendidikan. Peningkatan perekonomian rakyat bisa ditempuh melalui koperasi dan pemberian modal kepada pengusaha dan menengah. Dua hal ini dari banyak hal yang menurut penulis sangat konkret dan mendesak untuk digarap oleh elemen-elemen masyarakat madani, khususnya ormas-ormas guna melopori dan mendorong perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik. Paling tidak, harus ada 3 syarat untuk membangun masyarakat yang maju dan berbudaya, menguasai ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang dilandasi dengan iman dan takwa, yaitu menciptakan inovasi dan kreasi, mencegah kerusakan sumber daya, dan pemantapan spiritualitas.